Kejadian 39-1-23, ILT 3, dan Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai Fir'aun, pemimpin para algojo, telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Dan Yahweh menyertai Yusuf, dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahweh ada bersamanya, dan segala yang ia kerjakan. Yahweh yang membuatnya berhasil di tangannya. Dan Yusuf mendapat kemurahan di matanya dan dia melayani kepadanya, maka dia mengangkatnya atas seisi rumahnya. Dan dia mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Dan terjadilah, sejak saat ia mengangkatnya atas rumahnya dan atas segala sesuatu yang ia miliki. Maka Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, dan berkat Yahweh ada pada segala sesuatu yang ia miliki di dalam rumah maupun di ladang. Dan dia menyerahkan seluruh miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dia tidak lagi mengatur apapun baginya sendiri kecuali makanan yang ia sendiri makan. Dan Yusuf itu baik sikapnya dan elok parasnya. Dan setelah hal-hal ini terjadilah, bahwa istri tuannya memandang kepada Yusuf, dan berkata, "Berbaringlah denganku." Tetapi dia menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Lihatlah, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa bersamaku di rumah ini, dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku, tidak seorang pun yang lebih besar di dalam rumah ini daripadaku. Dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi, bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Dan terjadilah, sekalipun bujukan wanita itu kepada Yusuf dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya, bersetubuh dengannya. Maka pada suatu hari terjadilah, ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan tidak seorang pun dari orang-orang rumah itu ada di sana, di dalam rumah itu. Lalu wanita itu memegangnya pada bajunya sambil berkata, "Berbaringlah denganku." Tetapi dia meninggalkan bajunya di tangan wanita itu dan meloloskan diri sambil berlari keluar. Dan terjadilah, ketika wanita itu melihat bahwa dia telah meninggalkan bajunya dalam tangan wanita itu, dan dia melarikan diri keluar. Lalu wanita itu menceritakan kepada orang-orang rumahnya dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Lihatlah, ada yang telah membawa kepada kita seorang Ibrani untuk mempermainkan kita. Dia telah masuk mendekatiku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan terjadilah, ketika dia mendengar bahwa aku menyaringkan suaraku dan aku berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, dan dia melarikan diri dan pergi keluar. Selanjutnya, dia menaruh bajunya di dekatnya hingga tuannya pulang ke rumahnya. Lalu, wanita itu berbicara kepadanya sesuai dengan perkataannya itu, dengan mengatakan, "Budak Ibrani yang telah engkau bawa kepada kita, dia telah masuk mendekatiku untuk mempermainkan aku. Namun terjadilah, ketika aku menyaringkan suaraku dan berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, lalu ia melarikan diri keluar." Dan terjadilah, pada saat tuannya mendengar kata-kata istrinya yang telah ia tuturkan kepadanya dengan mengatakan, "Hal-hal seperti inilah yang telah budakmu lakukan kepadaku," maka terbakarlah amarahnya.
Kemudian majikan Yusuf menangkapnya dan menyerahkannya ke rumah bundar, tempat para tahanan raja dikurung, dan dia berada di sana, di dalam rumah bundar itu. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf, dan semua yang mereka lakukan di sana, dia mengerjakannya. Pemimpin rumah bundar itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangannya, karena Yahweh ada bersamanya, dan apa yang ia lakukan, Yahweh membuatnya berhasil. Kejadian 40:1-23, ILT 3, dan terjadilah setelah hal-hal ini, juru minuman Raja Mesir dan juru roti berbuat salah terhadap tuannya, terhadap Raja Mesir. Dan Fir'aun marah terhadap kedua pegawainya, terhadap pemimpin juru minuman dan terhadap pemimpin juru roti. Dan dia menyerahkan mereka ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo itu, ke dalam rumah bundar, tempat Yusuf dipenjarakan. Dan kepala para algojo itu menempatkan Yusuf bersama dengan mereka, dan dia melayani mereka, dan mereka berada di dalam penjara berhari-hari. Dan keduanya bermimpi masing-masing sebuah mimpi. Mimpinya masing-masing dalam satu malam, setiap orang sesuai dengan makna mimpinya, baik juru minuman maupun juru roti, yang adalah milik Raja Mesir, yang berada dalam penjara rumah bundar. Dan datanglah Yusuf kepada mereka pada pagi hari, dan dia memandang mereka, dan tampaklah mereka sedang bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai Fir'aun yang ada bersamanya di dalam penjara rumah majikannya itu dengan mengatakan, "Mengapa hari ini wajahmu muram?" Dan berkatalah mereka kepadanya, "Kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah segala pengertian ada pada Elohim? Ceritakanlah kepadaku." Dan pemimpin juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dia berkata kepadanya, "Dalam mimpiku, tampaklah sebatang pohon anggur di hadapanku. Dan pada pohon anggur itu terdapat 3 carang dan dia seperti yang baru saja bertunas, mengeluarkan bunganya, menjadikan ranum tandan-tandan buah anggurnya. Dan di tanganku ada cawan Fir'aun. Dan aku memetik buah anggur itu, dan memerasnya ke dalam cawan Fir'aun itu, lalu aku mempersembahkan cawan itu ke tangan Fir'aun." Maka berkatalah Yusuf kepadanya, "Inilah maknanya. Ketiga carang itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi, Fir'aun akan menegakkan kepalamu dan mengembalikan engkau pada kedudukanmu semula dan engkau akan mempersembahkan cawan Fir'aun ke tangannya. Sebagaimana keputusan yang semula yaitu engkau menjadi juru minumannya. Namun, seandainya engkau mengingat aku pernah bersamamu, pada saat keadaanmu menjadi baik, maka aku mohon kepadamu melakukan kebaikan kepadaku dan engkau harus membuat Fir'aun mengingat aku, sehingga engkau mengeluarkan aku dari rumah ini. Sebab sesungguhnya aku telah diculik dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang mereka pantas memasukkan aku ke dalam ruang bawah tanah ini." Dan pemimpin juru roti melihat bahwa dia telah mengartikan hal-hal yang baik. Maka berkatalah dia kepada Yusuf, "Aku pun dalam mimpiku, tampaklah 3 bakul roti putih ada di atas kepalaku. Dan pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Fir'aun, hasil olahan pembuat roti,
tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku." Maka Yusuf menjawab dan berkata, "Inilah maknanya, ketiga bakul itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi Fir'aun akan menegakkan kepalamu dari tubuhmu, dan menggantungnya pada sebatang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga. Pada hari kelahiran Fir'aun, ketika dia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka dia menegakkan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti itu di tengah-tengah para hambanya. Dan dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Fir'aun. Namun dia telah menggantung pemimpin juru roti itu, sebagaimana yang telah diartikan Yusuf kepada mereka. Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yusuf, bahkan dia melupakannya.